Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Fairuz Tamamah dalam materi Akidah Akhlak kelas 12. Semoga anak-anakku diberi kesehatan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu akan membahas tentang Al-Asmaul Husna yang selanjutnya, karena kita sudah membahasnya pada materi pembelajaran sebelumnya tentang Al-Asmaul Husna, kita beranjak kepada Al-Asmaul Husna yang kedua, yaitu tentang Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah Maha Pemberi Rezeki. Pengertian Ar-Razzaq merupakan nama ke-18 dari 99 Al-Asmaul Husna. Kata Ar-Razzaq terambil dari kata Ra, Zai, dan Qaf. Berarti rezeki atau penghidupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Dapat berupa makanan, nafkah, dan lain-lainnya. Imam Ghazali menjelaskan kata Ar-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta Dia pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menggunakan akar kata razaqah banyak ditemukan, akan tetapi ayat yang mengandung kata ar-razzaq hanya ditemukan pada surat Az-Zariyat, ayat 58 yang isinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang kukuh. Yang kedua, teladan dari sifat Ar-Razzaq. Jadi bagaimana kita meneladani sifat Ar-Razzaq? Yang pertama, meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rezeki. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus meyakini bahwa Dia telah menjamin rezeki makhluk-makhluknya. Jadi anak-anakku sekalian, kita tidak boleh bingung, kita tidak boleh ragu terhadap Allah atas segala rezeki yang akan diberikan kepada kita. Asalkan kita berikhtiar 100% dalam mendapatkan rezeki, insya Allah Allah telah mengaturnya dan Allah akan memberi yang terbaik. Tidak ada makhluknya yang dibiarkan terlunta-lunta kecuali karena perbuatan pengrusakan dari makhluknya sendiri. Jadi Allah menjamin rezeki makhluknya. Jika ada makhluknya yang terlunta-lunta, yang merasa tidak mendapatkan rezeki Allah, berarti kemungkinan dia telah melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Maka dengan demikian, jaminan rezeki yang Allah berikan,
kita harus senantiasa berdoa kepadanya untuk diberikan petunjuk atas letak rezekinya dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan rezeki yang telah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Allah menjamin rezeki makhluknya dengan menjadikan bumi ini sebagai bagian dari rezekinya. Allah menjadikan bumi ini kaya akan sumber daya alam yang dapat dikelola oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus jeli melihat peluang rezeki dalam bumi yang kaya ini. Agar jeli melihat peluang ini, kita harus melewati 3 syarat. Yang pertama, berusaha dengan maksimal dengan cara yang baik. Yang kedua, yakin bahwa keberhasilan akan diraih dengan usaha maksimal. Yang ketiga, memasrahkan diri atas hasil apapun yang telah didapatkan. Maka selanjutnya, bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Asma'ul Husna Ar-Razzaq, yaitu dengan saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Sebagian dari cerminan nilai Ar-Razzaq dalam kehidupan di dunia ialah dengan senang hati membagikan rezeki dari Allah kepada setiap makhluknya. Sikap membagikan rezeki kepada setiap makhluk Allah merupakan wujud dari perantara sampainya rezeki Allah. Jadi kita harus memberi kepada fakir miskin, orang yang tidak mampu, agar rezeki yang Allah berikan kepada kita menjadi berkah. Ya, begitu anak-anak, bisa dipahami. Sikap membagikan rezeki merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sikap ini diaktualisasikan, maka silaturahmi dengan sesama akan semakin erat dengan sendirinya. Sebaliknya, jika sikap ini ditinggalkan, maka sifat individual akan semakin marak dan sifat peduli terhadap orang lain akan turun. Dalam membagikan rezeki, kita tidak diperkenankan untuk menyertainya dengan perbuatan maupun perkataan yang menyakiti hati. Perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati akan melemahkan silaturahmi. Lebih baik berbuat dan berkata baik daripada membagikan rezeki dengan perbuatan dan perkataan yang buruk. Jadi, jika kita memberi, kita tidak boleh harus ada embel-embel kata yang jelek. Jadi kita harus memberi dengan ikhlas. Nah, anak-anakku bisa dipahami sampai di sini bahwa kita harus meneladani Al-Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Jadi Allah memberi rezeki kepada kita dan kita dengan harus berusaha, ikhtiar dan sambil berdoa untuk mendapatkan rezeki Allah. Nah, Al-Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Malik. Maka pengertian Al-Malik di sini, nama Al-Malik merupakan nama ke-18 dari 99 Al-Asmaul Husna. Kata Al-Malik secara umum diartikan raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf Mim, Lam, dan Kaf
yang rangkaiannya mengandung arti kekuatan dan kesohihan. Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Al-Malik ialah dia yang tidak butuh pada sesuatu dan dia adalah yang dibutuhkan. Jadi, rajanya raja. Dia adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Hasilnya, Al-Malik memiliki kuasa atas pengendalian dan pemeliharaan kekuasaannya. Dalam Al-Quran, kata Al-Malik terulang sebanyak 5 kali dan 2 di antaranya dirangkaikan dengan kata hak dalam arti pasti dan sempurna, yakni pada surat Toha ayat 114 dan surat Al-Mu'minun ayat 116. Di sini anak-anakku bisa baca. Ini adalah surat Toha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haq wa la taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini surat Toha ayat 114. Maka selanjutnya surat Al-Mu'minun ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Maka di sini yang kedua adalah teladan dari nama baik Al-Malik. Bagaimana cara kita meneladani dari nama baik Al-Malik? Pertama, meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan. Sebagai umat yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa secara mutlak atas kuasanya. Tidak ada kekuasaan yang mutlak dari makhluknya, meskipun itu raja ataupun presiden. Keduanya hanya diberikan tugas untuk mengatur dan mengelola kekuasaan Allah secara temporer. Kekuasaan Allah tidak terbatas adanya. Salah satu dari kekuasaannya ialah bumi dan langit, dengan segala hal yang menyertainya, serta segala sesuatu yang kasat mata ataupun gaib. Nah, di sini Allah kuasa, artinya Allah menguasai segalanya di langit, di bumi, dan segala sesuatu yang tidak terlihat. Yang kedua, bagaimana caranya kita meneladani sifat Allah Al-Malik, yaitu dengan meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Keyakinan bahwa hanya Allah merupakan pemilik dan penguasa segala sesuatu membuat kita sebagai hambanya harus memikirkan tindakan yang akan dilakukan. Kita hidup di bumi miliknya. Itulah alasan kita untuk tak patut sewenang-wenang terhadap buminya. Kita harus meminta izin kepadanya dalam segala tindakan kita.
Selain meminta izin kepada Allah, manusia diminta bertanggung jawab atas segala hal yang mereka lakukan, lebih-lebih kepada orang yang dianugerahi kerajaannya, yaitu dunia. Raja, yaitu penerima amanat di dunia, seorang raja ya. Di dunia itu juga dituntut untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa raja yang hakiki yaitu pertama, kerajaannya berupa kolbu dan wadah kolbunya. Jadi raja yang hakiki adalah kerajaannya berupa kalbu, artinya hati, dan wadahnya adalah hati. Jadi seorang raja yang baik itu memimpin dengan hati dan dia akan bertindak dengan hati. Maka bala tentaranya ialah syahwat, amarah, dan nafsunya. Jadi kita harus hati-hati ya dengan syahwat, amarah, dan nafsu. Walaupun itu adalah bala tentara kita. Karena jika kita sedang dalam keadaan terpojok, tertekan, maka bala tentara ini akan datang dalam diri kita, yaitu berupa syahwat, amarah, dan nafsu. Rakyatnya adalah lidah, tangan, dan seluruh anggota badannya. Jadi manusia itu adalah seorang raja. Raja dari kerajaannya. Kerajaannya itu adalah hati. Hati seorang manusia harus disetel dengan baik. Dan bala tentaranya itu adalah syahwat, amarah, dan nafsunya. Rakyatnya adalah segala bentuk anggota badan. Maka orang-orang arif di sini berpesan, jika kerajaan atau kekuasaan Anda mendorong untuk melakukan penganiayaan, maka ketika itu ingatlah kekuasaan Allah terhadap diri Anda. Jika Al-Malik ini, sifat Al-Malik ini diupayakan, maka tidak akan ada raja yang zalim karena merasa diawasi oleh Allah. Ada raja di atas raja. Maka di sini Al-Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Hasib. Al-Hasib artinya maha mencukupi dan maha pembuat perhitungan. Pengertian Al-Hasib, nama Al-Hasib merupakan nama ke-41 dari 99 Al-Asmaul Husna. Kata Al-Hasib berakar dari huruf Ha, Sin, dan Ba. Mempunyai arti menghitung dan mencukupkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Al-Hasib merupakan dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini bisa disandang kecuali Allah sendiri, karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluk. Dalam Al-Quran, kata Al-Hasib dapat ditemukan pada 4 ayat dengan rincian 3 ayat merujuk kepada Allah, sedang 1 ayat merujuk kepada manusia. 3 ayat yang merujuk kepada Allah dapat ditemukan pada surat An-Nisa ayat 6, ayat 86, dan surat Al-Ahzab 39. Jadi anak-anak bisa baca di sini surat An-Nisa ayat 6, ayat 86, serta surat Al-Ahzab ayat 39. Ibu ingin tahu bagaimana caranya anak-anak sekalian membaca dengan baik. Lalu bagaimana cara kita meneladani dari nama baik Al-Hasib?
Yang pertama, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Sebagai umat Islam, kita diharuskan untuk mempercayai bahwa Allah Maha Mencukupi. Jelas saja ya, itu ya anak-anakku. Setiap makhluknya itu dicukupi oleh Allah. Apalagi kita yang bisa berusaha. Cacing pun di tanah dia mendapatkan rezeki. Bahkan ulat pun di dalam batu bisa mendapatkan rezeki karena dari sifat al-hasibnya Allah. Allah itu maha mencukupi. Karena setiap makhluknya butuh kepada Allah secara sadar maupun tidak sadar. Maka mereka pun merasa tercukupkan dengan adanya Allah semata. Yang kedua, caranya meneladani sifat al-hasib dari Allah adalah mengevaluasi diri secara konsisten. Seorang yang mengimani al-hasib akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Jikalau hal ini berat dilakukan, maka paling tidak seseorang tersebut dapat merasa berkecukupan dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Untuk menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, maka kita harus melewati beberapa syarat, yaitu pertama, mengevaluasi diri secara konsisten. Kedua, mencari hakikat manusia dalam kehidupan. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Akan kita lanjutkan dalam pembelajaran tentang pembelajaran akidah akhlak kelas 12. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.